Halo, selamat datang lagi di video saya di tutorial Laravel 9 di seri belajar bersama. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang root di Laravel. Di dalam video ini kita akan melanjutkan seri belajar kita dengan materi cara mengkoneksikan Laravel dengan Bootstrap. Oke, kita langsung saja buka project kita sebelumnya. Seperti biasa, untuk menjalankan project kita Laravel, kita ketikkan php artisan save di terminal, kemudian enter. Kita tunggu sampai servernya berjalan. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya tinggal kita tahan tombol kontrol, kemudian klik di linknya. Nah, project kita yang sebelumnya sudah terbuka. Kenapa dia mengarah ke halaman ini? Ketika kita membuat link rootnya, kita lihat di bagian root kita, di bagian ini, ketika kita mengakses rootnya di bagian index, maka dia akan diarahkan ke file home yang ini, diffuse kemudian home di sini. Oke. Nah, jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan merubah tampilan home ini. Tapi sebelum itu kita akan mengkoneksikan project kita dengan Bootstrap. Jadi buka browser, kita kunjungi situs resmi dari Bootstrap di getbootstrap.com. Di sini teman-teman bisa membaca dokumentasinya dan bisa melihat contoh-contohnya. Oke, kita masuk di bagian menu example. Di sini kita akan mencoba membuat kita akan membuat form login ini ya di project kita. Langsung saja kita download di sini, download example. Nah, kalau sudah ke download, kita buka foldernya nanti. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, sudah selesai ya. Kita show in folder. Kemudian kita ekstrak. Caranya ini, kemudian di sini, ekstrak di sini. Oke. Kalau sudah, kita cari folder hasil ekstraknya di mana ya. Nah, ini sudah ada ya. Kita buka. Ini folder-folder dari example yang kita download tadi sesuai dengan nama-namanya di sini. Header, heroes, fitur dan lain-lain. Kita lihat lagi sini. Nah, kita tadi akan membuat form login. Jadi kita cari yang sign in, yang ini ya. Folder sign in ini. Kita buka di Visual Studio Code kita. Caranya adalah open in terminal, kemudian kita ketikkan code spasi titik kemudian enter. Nanti tidak akan otomatis dibuka di Visual Studio Code. Oke, yang terminal tadi kita close dulu. Ini ya file dari example yang kita download sebelumnya, yang ini. Nah ini kita lihat ya hasilnya. Nah, nanti kita akan membuat form login seperti ini di halaman views kita. Oke, kita mulai. Pertama, teman-teman tadi kan sudah buka filenya kan dengan kode spasi titik. Ini kita copy semua, Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kita paste di views kita ya, di bagian views home.blade.php. Ini di blok semua, kita hapus, kita paste di sini. Oke, sudah ya. Kita rapikan sedikit di bagian sini. Oke, ini sudah bisa kita lihat hasil viewsnya, cuman ini belum terkoneksi dengan Bootstrap ya, yang di sini. Kita refresh dulu page kita.
Nah ini, nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan mengkoneksikan ke Bootstrap. Klik di bagian Docs di sini, dokumentasi. Kemudian kita kita copy link ini. Ada link ini kan di bagian Quick Start di yang kedua. Kita include CDN-nya. Kita copy satu yang ini ya. Kemudian kita paste ke project kita. Yang ini hapus, paste di sini satu. Nanti pasti tampilan views kita di sini akan berubah. Kita lihat. Nah, sudah berubah ya, teman-teman. Nah, kemudian kita include juga JavaScript dari Bootstrap-nya yang ini dua. Tadi yang ini kan, selanjutnya yang ini nih. Kita paste di bagian bawah, di atas body. Oke, sudah ya. Kemudian dua lagi sekalian yang ini. Oke, berarti tiga kali copy ya. Pertama satu, dua, kemudian tiga. Paste di bawahnya di sini. Oke, sip. Sudah. Selanjutnya, salah. Harusnya kita kopinya bukan di sini ya teman-teman, tapi di project Laravel kita. Ini salah tempat tadi kopinya. Berarti kita cut, paste di sini. Nah, di sini harusnya ya. Oke, linknya sudah. Ini juga sudah. Kita selanjutnya yang terakhir, kita buat file CSS di project kita. Berarti kita masuk di example ini nih, kita copy yang isi dari CSS-nya yang ini. Berarti kita Ctrl A, kita copy, Ctrl C, kita kembali lagi ke project kita. Nah, buat file untuk style di Laravel itu bukan di views ini, bukan di views, tapi di folder public, di bagian folder public. Jadi dari views ini ke atas, masuk ke folder public ini, teman-teman buat folder baru CSS, misalnya folder baru CSS, kemudian filenya kita simpan di sini di folder public, di dalam folder CSS. Kita buat file baru di sini. Nah, kita namakan style titik CSS. Lalu yang kita copy dari example site ini kan kita copy nih. Nah, kita pastekan di sini di public CSS style.css. Oke ya. Kalau sudah, kita refresh lagi dari page kita sebelumnya. Kita refresh. Oh, ada yang lupa teman-teman. Kita kan sudah buat file CSS di sini nih. Selanjutnya kita import ke views, halaman views kita di sini. Kita tambahkan satu link di bagian sini. Nah, ini sebelumnya kan namanya sitein.css. Kita buat tadi style.css. Berarti di sini style titik CSS. Jangan lupa kita tadi menyimpannya di dalam folder CSS. Jadi seperti ini. CSS garis miring style.css. Oke, kita refresh lagi. Nah, sudah ya, berubah sesuai dengan seperti yang di example ini. Lalu kenapa tidak ada gambar di sini? Ya, karena kita belum menambahkan gambar. Oke, kita sedikit rubah dulu tampilan dari form login kita menggunakan Bootstrap ini. Pertama, gambar ini nggak usah ya, kita komen. Kemudian sedikit rapikan wordingnya ini seperti ini. Oke. Yang ini remember me nih ya, yang bagian ini nggak usah ya, karena kita nggak pakai ini. Kita komen aja. Kemudian kita refresh dulu. Nah, ini kan nggak ada jarak nih antara atas sama bawah. Nah, kayaknya saya lebih suka kalau misalnya form email dan password ini ada jaraknya nih. Jadi kita tambah sedikit jarak aja
Seperti ini misalnya, margin topnya 3. Nah, seperti ini. Oke. Oh, sudah lumayan bagus ya. Nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri. Artinya sekarang project Laravel kita di sini yang pack home ini sudah terhubung dengan Bootstrap. Terhubungnya bagaimana? Nah, terhubungnya kita menggunakan CDN dari Bootstrap ini secara online. Nah, pastikan juga ketika teman-teman membuka page ini itu terkoneksi dengan internet. Itu ya. Oke. eh, Sudah selesai berarti di Laravel kita. Sekarang di sini kita sudah berhasil menghubungkan page views kita dengan Bootstrap. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita lanjut ke materi berikutnya.